jadi shelter gitu ya di rumah berpulangnya para kaum big size gitu ya, bahwa kita sama-sama. Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu. Ya, Biska, aku tag-nya di hari Minggu ya. Podcast kali ini aku ngundang salah satu nih, bukan salah satu ya, emang satu-satunya ya, satu-satunya owner Bebasika. Jadi ya kalian bertanya-tanya kan pasti, siapa sih yang punya Bebasika gitu kan ya? Eh, aku perkenalkan Ci, coba namanya Gimana sih lo? ya. Aku perkenalkan Ci Ika di sini. Yeay. Cici perkenalkan diri mungkin. Oke, halo guys ya, kalian pasti udah, kalau yang follower lama pasti tahu banget ya gitu. Tahu banget, so kenal dia. Nama aku Ika, panggil aja aku Ika ya, karena nama panjangnya cukup panjang gitu ya. Jadi kalian boleh panggil aku Cece atau Cika atau Cici. Ika, bebas ya, bebas. Gimana kalian ya? Salam kenal. Ya, kalian udah pada tahu kan nih apa namanya mukanya kayak gimana, ya kan ya. Sering muncul di live juga ya, sering muncul di live juga. Kadang juga gantiin aku live di TikTok gitu atau di IG gitu. Sering muncul juga ya guys ya. Jadi kalian bertanya-tanya siapa sih foundernya Bebasika ini gitu ya. Cici apa namanya? Gimana? Tar dulu. Ya. Ini kan apa namanya brand big size ya. Ya, Otomatis orang-orang tuh pada ngiranya tuh foundernya juga big size gitu, gitu ya. Tapi ini Cici nggak big size gitu loh. size reguler Iya, ya. size reguler. Bisa diceritain nggak nih perjalanan karir Cici sampai mendirikan Bebasika ini? Oke, perjalanan karir ya. Sebenarnya kalau dibilang nggak big size, iya gitu. Karena mostly pemilik brand big size biasanya ownernya big Big size size. biasanya gitu. Mm-mm. Tapi mungkin saya beda dari yang lain gitu ya. Nah, awal mulanya itu sih awalnya jujur aja karena kepepet ya. Kepepet judulnya ya. Jadi awal-awal itu aku kebetulan sukanya memang bidangnya fashion. Udah dari muda tuh, dari muda kan ya. Dari muda aku sukanya fashion. Jadi dulu tuh suka beli, dulu masih beli di Tanah Abang, di salah satu metro lah ya, di pusat perbelanjaan gitu metro. Aku jualin lagi, tapi dulu namanya bukan Bebasika. Jadi kalau ada yang pernah follower dari tahun lama 2000 berapa ya, 2014 atau 2016 ya, aku juga udah ada, enggak, 2018 mungkin ya. Nah itu tuh udah ada tuh brandnya, tapi namanya bukan Bebasika. Nah, itu aku belum bikin sendiri, jadi masih ambil punya orang lain, tapi fokusnya udah di big size itu. Kenapa sih? Kenapa big size gitu ya? Karena awalnya tuh aku punya beberapa teman deket waktu itu ya gitu. Itu dia size-nya nggak reguler gitu, size-nya bener-bener yang big size gitu, dan mereka suka curhat ya, suka susah gitu cari baju gitu. Sementara kan aku orangnya tuh suka suka hal yang berhubungan sama fashion ya gitu ya. Jadi kayak mereka suka curhat gitu-gitulah gitu. Terus aku kepikiran, oh yaudah kenapa sih aku nggak jualan aja gitu kan. Nah, terus udah gitu waktu itu juga udah jadi single parent gitu ya. Jadi kayak, oh aku harus mikirin nih gimana cara kayaknya nih gitu cari uang gitu kan. Ya udah dari situ sih gitu. Awal mulanya jualannya size-nya udah big tapi nggak yang big banget gitu. Jadi kayak masih size dari mulai LD 100 sampai ke 120, kayaknya itu udah paling mentok gitu kayaknya gitu. Karena ternyata di Metro Tanah Abang tuh susah banget cari baju yang lebih dari 120, dan rata-rata itu unfortunately gitu ya. Aku tuh juga baru tahu kalau mereka tuh LD-nya gede 120 gitu, dan kakaknya kecil banget, cuman 45, 50 itu Mm-mm. kan
Bukan big ya, jadi cuma big lingkar dada, tapi lingkar katanya kecil gitu loh, Jadi Kak, lebih ke gitu. arah curvy gitu ya? Curvy, iya kayaknya curvy gitu Karena kan ya, ada gitu. pembedaan curvy sama big size kan. Kalau big size itu lebih ke yang 120 sekian gitu. Iya, iya, betul, Heeh. gitu. Nah, itu kan terus seiring waktu berjalannya gitu ya, kayaknya aku lihat, apa ya, demand-nya itu tinggi gitu ya, kebutuhannya tuh tinggi, tapi supply-nya nggak ada gitu, supply itu nggak ada gitu. Makanya terus, sering berjalan waktu kan terus ngembangin tuh punya konveksi gitu. Oh dulu tuh sempat ngekos tuh sama si Dede gitu di Tanah Mmm. Abang tuh di Kebon Kacang, aku ingat banget tuh, satu kos kamar syariah berdua sama si Dede itu gitu ya. Jadi itu story-nya lah ya, historinya di situ gitu, seru juga sih gitu perjalanannya. Nah, terus sampai akhirnya balik lagi ke Bandung gitu, terus punya konveksi gitu lah ya, merintis konveksi dan ya akhirnya adalah By Basika, kira-kira begitu. Berarti pas di Tanah Abang itu belum di-rebranding sendiri gitu? Belum, belum, belum. Jadi di Tanah Abang itu masih namanya kalau nggak salah ingat ya, Jumbo Hijau Kanisya gitu. Jadi Mmm. tadinya tuh maunya big size tapi yang muslim gitu. Jadi tapi udah spesifik cuman maunya ke situ. Oh, Tapi maunya sayang ke situ. sekali tuh supply-nya nggak ada. Kalau Oh, supply nggak iya ada ya. kan kita nggak bisa Iya, jualan nggak juga bisa kan jualan gitu. juga. Makanya kayak aku harus kayaknya harus bikin sendiri deh, harus bikin. Tapi waktu itu tantangan ya di modal lah, terus ngurus SDM-nya lah, wah banyak deh gitu waktu itu gitu. Jadi kayak sempat maju mundur gitu lah. Gitu. Oke, oke, oke. Begitu ya guys, perjalanan sedikit, perjalanan karirnya gitu. Kenapa Mas? Enggak. Oke, selanjutnya nih, kan namanya By Basika gitu kan. Mm-mm. Ada arti tersendiri nggak dari nama By Basika? Kan orang-orang kayak agak susah ya ngingetnya By Basika gitu kan. Brand-brand big size lain tuh pasti ada embel-embel big apalah, ini Ya, apalah gitu. Kan itu kayak nama brand sendiri gitu. ya. By Basika ada artinya itu ya gitu. Ya. Ada artinya. Jadi si Bay itu eh Bay Basika. Bay itu sebenarnya dari kata Korea. Aku ambil dari kata Korea. Itu artinya adalah inspirasi. Jadi terus sedangkan Basika, Basika itu dari bahasa Spanyol, artinya basic, Basika, basic gitu. Jadi harapannya tuh visi misi yang aku tanamin di By Basika sebenarnya adalah jadi kayak inspirasi, sumber inspirasi By Basika itu akan jadi sumber inspirasi para wanita, entah itu terutama kaum big size ya, terutama ya, karena kan yang sekarang yang lagi bener-bener aku fokusin kayak di big size yang aja dulu gitu. Jadi artinya itu sih, jadi lebih kayak jadi inspirasi, jadi kayak apa sih, rumah gitu, rumah Iya. buat kaum big size. Karena sesuai kayak perjalanan waktu tuh kayak udah bukan lagi soal kalau dulu ya uang gitu ya. Mhm. Kayak oh uang harus nomor satu nih, gimana caranya gue bisa dapetin duit, gimana caranya gue bisa ngejual produk lebih banyak gitu. Tapi kalau sekarang dari tahun 2002 akhir itu aku udah kayak merubah visi misi jadi kayak bebas itu bener-bener jadi shelter. Jadi shelter buat para kaum wanita. Jadi buat kayak rumah penolong lah gitu. Di mana isinya kita bisa banyak sharing banyak hal dan apa ya dari mulai kalian gimana sih caranya hidup sehat gitu ya, terus olahraga gitu ya, menjadi inspirasi gitu buat para wanita bisa biar nggak insecure, overthinking, gimana sih cara-caranya, nah kayak gitu gitulah gitu. Jadi harapannya si Bayi Basika ini akan terus menjadi salah satu rumah yang bisa menginspirasi kalian gitu. Kan tadi sebelumnya cerita nih, inspirasinya tuh dari temen Cici tuh, yang Mm-mm. kesulitan buat cari size-size big size. Ada nggak inspirasi lain? Maksudnya ada eh, apa aku mau role modelnya ini gitu, yang menginspirasi aku gitu. Kalau inspirasi model big size, aku nggak punya. Aku Nggak, nggak. maksudnya toko-toko yang bangun brand gitu, atau misalnya kan ada satu brand nih yang benar-benar Cici apa namanya cita-citakan gitu. Oh, aku mau jadi brand ini nih gitu. Oh, oke. Kalau di perjalanannya sih, aku tuh kayak suka awal surprise ya, maksudnya bukan surprise sih. Aku tuh orangnya suka banget belajar gitu. Jadi waktu itu kan belajar ke beberapa
quotes lah trainer yang di medsos tentang sosial media, digital marketing, terus udah gitu gimana sih cara kamu membangun personal branding, membangun brand image itu ya. Nah, ada beberapa tokoh yang justru itu mereka yang menginspirasi aku gitu buat apa ya, ngembangin si brand big size ini gitu ya. Nah, apa namanya, kalau mereka tuh selalu bilang gini, kamu perhatiin deh Adidas, LV, di sini boleh nyebut merek nggak? Iya, Ya, boleh boleh. Adidas, LV, Nike gitu ya, Hermes gitu kan, Dior gitu ya. Mereka tuh kayak membangun image itu bukan cuma sekedar jualan gitu, Mhm, tapi mereka benar-benar jadi rumah dan mereka tuh ngumpulin fans yang loyal. Tiap produk apapun yang mereka keluarin tuh ya mereka nggak perlu gembar-gembor gitu, mhm, cukup kasih invitation aja dan produknya langsung sold out gitu. iya. Itu tuh kayak wow gitu ya, menginspirasi banget, gimana sih bisa sampai seperti itu gitu ya. Di usia aku yang sekarang kayaknya wow gitu ya, penasaran banget gitu, tapi ya udahlah gitu, kita kerjain yang bisa aku kerjain deh gitu. Jadi kalau tentang tokoh yang menginspirasi kayaknya malah brand-brand gede yang seperti itu sih gitu. Gimana caranya mereka bisa survive ya di era COVID gitu kan. Terus di era sekarang udah nggak COVID gitu ya, new normal gitu ya. Nah, itu sih brand-brand gedenya lebih ke arah situ sih yang menginspirasi gitu. Oke, gitu ya guys ya. Terus bangun satu brand itu kan gak gampang. Apalagi ini bebas sih Kak. Jalan Jalan 2 tahun berarti. jalan 2 tahun ya Heeh. berarti ya. Itu kan gak gampang. Mm-mm. Pasti butuh modal yang gede juga. Nah, Cici punya privilege sendiri nggak? Privilege. Seandainya aku punya. Sayangnya aku tak punya. Sayangnya aku tak punya. Privilege-nya mungkin modal nekat. Modal nekat, ya privilege-nya mungkin itu ya, bahwa semua orang pasti bisa bangun mimpi gitu ya. Semua orang pasti ada keyakinan aja sih, faith aja kayaknya ya. Kalau mau main privilege, seandainya aku punya, tapi saya aku tak punya. Ya, Jadi privilege yang aku punya adalah mungkin keyakinan yang kuat gitu ya, sama ya faith aja gitu. gitu. Bisik-bisik dikit nih ya. Eh, bangun brand ini nih. Dulu buat inspirasi apa kalayak yang lain mau buat brand juga nih. Dulu modalnya berapa sih? Modal dari mana nih? By Basika atau Modal dari Bebasika aja nih. oke, bebas kayak sebenarnya kalau modal tuh kayak aku udah nggak ngitung banget ya gitu. Cuman awal-awal tuh eh, apa ya, sempet ini sih maksudnya ada beberapa kan aku ngobrol sama orang gitu, kok nggak bisa cuman sekian model, jadi kita harus bikin beberapa model. Itu aku eh, awal-awal tuh kayaknya sampai 25 model, 25 model ya. Kalau dihitung rupiah gitu ya, aku udah gak lupa sih rupiah. Mungkin di atas 100 kayaknya ya, kalau dihitung rupiah gitu ya. Hmm. Di atas 100, terus udah gitu bebenah ya, bebenah diri maksudnya di perjalanannya kan awalnya itu banyak yang bilang, udah aja brandnya dipaten. Kenapa? Ya buat nanti kedepannya eh, kita kan maunya serius nih gitu. Jadi awal mulai itu aku ditanya sih sama sama satu temanku gitu. Dia nanya, lu mau dagang, lu mau bisnis? Kalau lu mau dagang, gak usah macam-macam katanya gitu. Mm-mm. Jual aja semua yang orang lain suka, lu jual. Dia bilang gitu. Orang lain banding harga, lu banding harga. Gitu dia bilang gitu. Diskon ikut diskon gitu. Gue bilang gue gak mau, gue maunya bisnis. Bisnis artinya lu bisa turunin sampai nanti anak cucu. Ke generasi berapapun itu bisa diturunkan. Nah, tapi untuk dengan catatannya, membangun bisnis itu kan nggak mudah, perjalanannya panjang. Terus udah gitu ada ya ada effort, ada otomatis ya ada uang lah yang kamu keluarkan gitu ya, modal gitu ya. Terus juga ada pikiran yang kamu masukin juga ke situ, ada harus bangun tim juga. Jadi kalau dihitung rupiah kayaknya sudah tak ternilai mungkin ya gitu. Karena yang paling berharga justru sekarang gitu kayak SDM gitu ya. Mm-mm. Gimana ada tim, dulu ngerasain banget ya cuma sendirian gitu kan, sama-sama si Dede gitu kan, Mm-mm. sendirian banget gitu. Sekarang udah mulai punya tim gitu kan, itu ya bersyukur banget gitu ya, dan itu tuh kayak harta yang bernilai ya. Terus punya fans dan lain-lain gitu ya, ada follower, ada fans kan, apa namanya, itu udah kayak ya modal yang tidak bisa dirupiahkan gitu. Iya. Kedepannya nih, kedepannya, iya benar kedepannya. Visi misi Bebasika sendiri apa sih?
visi misinya itu balik lagi ke yang awal gitu ya, jadi kayak shelter sih gitu, lebih kayak shelter. Jadi nanti kalian ya jangan apa ya, jangan bingung loh kok bebas sih kan sekarang ada podcast, Nah, loh kok bebas sih kan sekarang ada workout sih gitu gitu ya. mm-mm. Aku udah keceplosan lagi. Masih di spill Masih di spill, oke men. Jangan dibuka dulu. Nanti di edit ya. Jadi kedepannya sih Bay Basika itu balik lagi ke visi misi awal gitu, sama-sama. Gimana sih kalian kan big size ya, sebenarnya ada begitu banyak apa sih emosi kali ya gitu. Kadang insecure, kadang overthinking gitu kan. Terus kadang aku yakin deh gitu ya. Kalian pasti ada yang misalnya gimana sih ya caranya gue pengen deh gitu. Berat badan gue kurangin padahal ya bukan soal berat badan ya, mungkin kalian pengen lebih bisa diterima kali ya di masyarakat gitu ya, karena kan banyak banget eh, negeri Konoha ini kan banyak netizen gitu lah ya gitu. Netizennya tuh suka yang wah lu gendut nggak cantik, lu coba lu kurusin mungkin lu udah Ya, cantik, coba lu ini mungkin lu dapat suami, coba ini. Tapi padahal kan nggak begitu ya gitu. Nah harapannya tuh si Bay Basika ini kedepannya akan apa ya, merangkul para wanita big size tuh menjadi ya ayo kita bisa sama-sama kok gitu kan. Jadi memperjuangkan, bukan memperjuangkan apa ya, bergandengan tangan gitu lah untuk kita maju ke kehidupan yang lebih baik lagi gitu ya, gitu jadi inspirasi lah gitu. Nantinya banyak podcast yang macam-macam sih gitu ya, jadi kalian pantengin tungguin gitu ya. iya. Jadi fansnya Bay Basika deh gitu, itu bakal seru banget nantinya Iya, gitu. jadi kalau kalian mau curhat pun kita terima gitu ya. Nanti bisa jadi inspirasi kita, mungkin kita bisa jadiin bahan podcast gitu atau gimana. Bisa langsung DM di semua sosial media kita. Semua sosial media kita tuh aktif, ya guys ya. Wow. Terus selama hampir 2 tahun ini membangun brand, suka dukanya atau hambatannya apa sih, Ci? Suka duka ya. Kebanyakan sudah lupa ya. Karena serius. Suka duka ya, kalau dibilang suka duka mungkin ya namanya orang kan semua punya season ya, ada Iya. musimnya gitu ya. Yang bikin apa ya? Mungkin kalau kesulitan bukan kesulitan apa ya? Kayak hampirnya menikmati kayaknya aku ya perjalanannya ya sama 2 tahun ini. Paling ngebangun SDM ya gitu. Karena kalau dibilang salah satu kayak SDM doang, terus produknya enggak gitu kan, itu jadi kayak udah satu paket tuh gitu di dalam satu brand itu ya pasti ada SDM-nya lah di situ, terus ada masalah modalnya juga mungkin di situ, terus masalah desain produknya di situ. Kemudian kan aku desain sendiri nih produknya gitu kan. Nah, karena belajar gitu ya, belajar di sekolah mode gitu ya, belajar ngejahit juga, belajar bikin pola juga gitu ya. Dan mood ya namanya mood kan bisa datang bisa pergi gitulah ya gitu, tapi overall sih menikmati aja sih gitu perjalanannya, jadi dibawa enjoy aja gitu, jadi bener-bener enjoy saat ini yang ada apa gitu, karena kalau dilihat ke belakang tuh eh, udah apa ya, perjalanannya udah lumayan gitu, jadi nggak perlu nengok-nengok ke belakang deh gitu, yang saat ini aja gitu, di masa sekarang aja, sekarang ini mau gimana dan bagaimana gitu kan. Jadi lebih menikmati sih, kalau dibilang suka dan duka nggak terlalu inget sebenarnya suka dan dukanya, tapi ya menikmati kali ya gitu, jadi kayak nikmatin aja gitu. Berarti selama perjalanan ini nggak ada rasa penyesalan untuk apa namanya, rasa penyesalan bangun brand ini gitu? Kalau dibilang rasa penyesalan kayaknya nggak ada ya gitu. Mhm. Cuma waktu itu capek iya gitu ya, kalau dibilang nyesel sih enggak gitu ya. Capek ya namanya orang bisa capek ya, kita manusia gitu ya. Cuma ingat kata-kata papaku dulu ya. Papaku cuma bilang kalau capek ya istirahat gitu. Udah segampang itu gitu. Segampang itu gitu ya. Jadi kalau capek ya kamu istirahat gitu kan. Nggak perlu nggak perlu misalkan kamu capek kerja gitu ya. Bukannya kamu resign dong gitu kan. Istirahat aja, take a break aja gitu kan. Mungkin kamu memang butuh break di situ gitu kan. Jadi penyesalan nggak ada,
intinya ya kalau capek ya istirahat aja, kan capek hal yang wajar ya gitu. Hmm. Apalagi ibu tunggal dan lain-lain, tapi nggak ada penyesalan sih gitu, ya udah nikmatin aja gitu. Intinya cuma itu, capek ya udah kamu break dulu lah gitu ya. Istirahat sebentar ya, relaksasi sebentar, habis itu ya jump in lagi gitu, jadi oke aja sih gitu. Jadi nggak ada penyesalan gitu ya untuk membangun brand gitu, atau apa ya, harusnya aku buatnya reguler aja nih atau gimana gitu. Enggak ada. Karena enjoy aja sih. Enjoy the moment gitu ya guys ya. Terus apa nih harapan dalam 1 tahun, harapan dan impian Cici 1 tahun ke depan buat By Basika ini? Ini bicaranya panjang ya gitu. Mm-mm. Masa depan yang dimana kita kadang nggak tahu masa depan akan datang Akan atau tidak ya, gitu ya. Ini orang sering kebletot gitu ya. Jadi seolah hidupnya di masa depan ngejar yang terus gitu ya. harus Karena tertata gitu. iya, karena kalau dibilang impian, semua orang pasti punya impian gitu ya. Kayak aku kalau ditanya apa impiannya, sebenarnya sekarang tuh kayak udah nggak ada sih gitu ya. Tapi kalau bicara soal brand gitu ya, soal brand By Basika itu harapannya tetap apa ya, bisa meluas ya gitu sih, brand By Basika itu jadi shelternya bisa dikenal luas oleh masyarakat gitu ya. Terutama jadi kayak gimana sih rasanya jadi rumah gitu kan. Dan kalau dibicara 1 tahun ke depan, aku tuh pengen ke Asia. Jadi udah merambah mulai ke Malaysia, ke Mm-mm. Filipina gitu kan, ke Thailand gitu ya. Jadi stepnya udah dari sekarang. Karena aku sempat ngobrolin sama brand partner. Brand partner tuh Pak Antoni gitu ya, salah satu mentorku gitu ya. Kita udah sempat ngobrol panjang lebar kali tinggi gitu ya mengenai si brand ini gitu. Jadi kalau ditanya ambisiku untuk By Basika, ambisinya By Basika adalah 1 tahun ke depan ini benar-benar dikenal di pasar Asia gitu. Jadi nggak cuma Indonesia, tapi jadi pasar Asia. Tapi pastinya Indonesia sendiri kita kayak udah kayak harus sudah punya nama ya, Ya. kasar katanya udah eh, jadi nomor satu mungkin gitu kan, atau apa, udah cukup dikenal lah sama masyarakat luas sebelum kita akhirnya eh, naik ke pasar Asia gitu. Harapannya sih gitu ya gitu. Terus kan Cici kan bisa menginspirasi banyak orang nih ya, Hmm, yang apa yang mau bangun brand-brand gitu. Apa sih pesannya nih buat orang-orang yang mau bangun brand dari awal gitu? oke. Pesan-pesannya buat orang yang mau mulai dari awal, jangan takut. Karena peluang tuh selalu ada gitu ya, kesempatan selalu ada. Orang bilang kesempatan nggak datang 2 kali, menurut saya enggak. Dimanapun kamu bisa melihat itu selalu bakal bisa jadi kesempatan. Jadi mulailah dari diri sendiri gitu ya. Kamu kasih apa yang terbaik buat apa ya, kayak buat orang lain gitu ya. Kamu kasih apa sih yang terbaik buat orang lain. Jadi kesan pesan-pesannya ya jangan takut gitu ya, mulai aja gitu ya, mulai sambil kamu research mungkin ya, kamu tanya ke orang yang lebih apa ya, lebih expert mungkin ya di bidangnya gitu ya. Terus ya mulai aja dulu sih, bener tuh ya, kayak kayak slogannya apa ya, mulai aja dulu gitu kan. Mulai aja dulu, Mulai aja modal dulu. belakangan gitu. Modal kamu harus pikirin sih modal ya, karena bukannya sekarang tuh nggak mungkin kamu bangun bangun bisnis tuh tanpa modal ya, kecuali mungkin yang kayak program affiliate kali ya, affiliate itu gitu. Tapi kamu tuh, aku bilang kalau nggak ada modal tuh nggak mungkin deh, bullshit lah gitu. Zaman sekarang, dari zaman dulu lah ya, dari zaman dulu tuh harus punya modal sayang gitu Iya, ya. namanya juga membangun Namanya juga bisnis. bangun bisnis gitu kan. Jadi kamu harus punya modal gitu ya. Kalau kamu belum punya ya, kamu coba deh jadi affiliate-nya Bebas kayak gimana. Tapi maksudnya kamu harus punya modal, itu kamu harus pikirin ya. Karena jangan sampai kamu tiba-tiba stres karena tiba-tiba nggak ada suntikan dana dan lain-lain gitu ya. Makanya itu kalau tadi di awal ada privilege, seandainya aku punya mungkin lebih menyenangkan gitu ya. Tapi kan aku nggak punya Menyenangkan. gitu kan ya. Jadi ya udah gitu. Kamu harus pikirin tuh, selain tadi keyakinan ya dalam dalam diri, modal juga kamu harus siapin sih gitu. Jadi dua itu aja dulu deh gitu. Sisanya kan yang lain bergulir, seiring bergulirnya waktu kamu akan tahu sih harus bagaimana dan harus bagaimana, itu akan flowing dengan sendirinya gitu. Yang pertama ya itu ya, keyakinan sih, keyakinan dalam diri gitu.
Keyakinan dan mau maju gitu. Iya, karena kalau nggak yakin, terus nggak mau maju juga susah juga ya gitu. Mm-mm. Ibarat kata kamu naik mobil tuh, tapi kamu nginjek rem, giginya udah 3, tapi nginjek rem aja terus rem tangannya diaktifin, itu kan nggak maju ya guys ya. Jadi lambat banget guys. Dan mau belajar hal-hal baru. Betul. Mau belajar dari kesalahan ya, kayak aku jadi punya cerita. eh Dulu sempat desain barangnya laku gitu ya, laku keras, terus Mm-mm. tiba-tiba pabriknya nggak keluarin tuh bahan gitu kan. Terus aduh tapi ini salahnya best seller banget gitu kan. Ah, Mau nggak mau terus langsung kayak aku kayak banding setir aja gitu. Udah deh asal ambil deh, narik bahan yang rada mirip tapi nggak terlalu mirip ya, namanya beda bahan gitu ya. mm-mm. Dan ternyata si satu orang follower ini tuh dia sangat notice gitu ya, terus dia langsung wah nge-DM tuh panjang kali lebar kali tinggi deh gitu ya, kayak komplain gitu ya, komplain gitu. Terus akhirnya untuk mengakui ya, jujur dan belajar itu kan kita butuh satu kebesaran hati gitu ya. Iya. Mm-mm. Tapi dari situ aku belajar, oh ya itu artinya brandku tuh di notice gitu kan. Jadi aku harus belajar dong gitu, gimana caranya sih ngapa ya, aware ya sama hal-hal yang begitu gitu kan. Kita nggak bisa tuh sembarangan asal mau gue gitu, yang penting lu nurut gitu kan, enggak gitu ya. Ya itulah namanya berkomunitas gitu kan. Ya aku sangat appreciate gitu ya sama follower inilah gitu. Jadi akhirnya aku apa ya, datang lagi tuh ke pabrik itu, ngobrol dan lain-lain lah gitu, ke gudang itu juga cari-cari info, dan mereka bilang oh ya kita bakal nurunin lagi tapi harganya gak naik. Oh oke lah gitu ya. Terus akhirnya ya udah jadi back on track lagi sih gitu. Terus yang kedua aku sempat doing research gitu ya, jadi product development. Aku nge-research beberapa wanita bisnisnya. Tau waktu itu Nana sempat nggak ke interview sama aku gitu? Enggak Enggak kayaknya. ya. Nah itu aku do research gitu, terus sebelum ngeluarin satu produk ini itu pakai research juga, dan akhirnya karena apa ya, tercipta dari research itu ya produk ini jadi best seller gitu. Jadi banyak banget belajar ya, open sama segala sesuatu kemungkinan. Makanya itu jadi aku bilang kesempatan tidak datang 2 kali itu enggak. Menurut aku ya, disclaimer ya, kalau menurut aku tuh kesempatan selalu datang berkali-kali, peluang selalu datang berkali-kali gitu ya. Tinggal open your eyes gitu ya, open your ear, open your heart gitu ya, open aja sama sama semua kemungkinannya gitu. Gitu ya guys ya. Ini kan Baby Basika kan masih online semua nih Ci. Hmm, Nah, ada nggak sih mau bikin toko offline-nya? ada dong. Ada tentunya gitu ya. Mungkin tahun depan atau akhir tahun ini, kita lihat lah ya, kita lihat gitu Mm-mm. ya. Itu kita bakal ada buka beberapa toko offline gitu ya. Rencananya bahkan ada di luar pulau gitu kan gitu. Tapi kita lihat perjalanannya. Cuman kalau dibilang bakal ada, yes, kita bakal ada gitu, bakal Mm-mm. ada. Dan nggak cuma toko online doang ya. Nggak cuma toko offline doang Offline. gitu. Karena di dalamnya kalian bakal surprise sih nanti. Kita tunggu aja. Jadi masih rahasia ini guys ya. Kan udah di-spill dikit gitu ya. Oke. Terakhir nih Ci ya, pesan untuk diri sendiri nih dan orang sekitar Cici gimana? Pesan buat diri sendiri nih. Diri Iya, sendiri atau buat diri sendiri dan orang lain. kalau buat diri sendiri pesannya you are great, ya kan? Kamu sudah lakukan yang terbaik. Keep going, ya kan? Eh, dan ya bersyukur ya, gitu. Bersyukur bukan karena aku punya ini, aku punya itu, tapi hidup ini tuh ya hidup cuma hidup gitu. Nggak usah serius-serius amat gitu. Kalau pesan buat teman-teman yang nyaksin podcast ini gitu ya, aku nggak akan bilang tetap semangat gitu ya, bukan lagi berpikir positif, tapi ya keep going aja, lanjutin hidup gitu ya. Coba lihat hidup dari sisi yang berbeda gitu ya, karena hidup itu cuma hidup ya. Kita dikasih, kalau orang bilang hidup cuma sekali, menurut aku hidup itu berkali-kali, karena kayak aku udah ngerasain hidup tuh berkali-kali. Bahkan di usia aku yang sekarang tuh aku baru ngerasain inilah namanya hidup ya, nikmat banget gitu. Jadi enjoy every moment gitu, enjoy every moment. Terus dan gak usah nengok-nengok ke masa lalu ya kan, karena nggak akan ada kabar baik dari masa lalu, sudah berlalu dan cuma sebuah kenangan ya kan. Jadi tutup aja
Jangan terlalu melihat masa depan. Kenapa? Karena kamu nggak akan pernah puas. Nggak akan Iya. pernah puas sama hidup. Ibarat kata kamu udah punya satu nih. Misalkan kamu tudinya, aku pengen uang 5 juta gitu. Terus kamu udah tercapai nih 5 juta. Habis itu kamu, tapi gue nggak happy. Ya karena bukan itu gitu. Intinya kamu nggak akan pernah puas sama hidup kamu kalau kamu selalu ngerasa kurang. Jadi cukupkanlah dengan segala apa yang ada saat ini, entah itu dengan diri kamu, keluarga, dan lain-lain gitu ya. Bersyukur selalu gitu kata saya ya. Kalau pesan saya sih itu sih. Jadi ini kamu awet muda terus deh. Oke. Gitu aja ya guys. Podcast kali ini bersama owner Bebasika ya. Akhirnya kalian melihat ya siapa sih di balik layar Bebasika gitu. Oke. Sekian dari aku, sekian dari Cika. Terima kasih atas waktunya buat Cika. Sama-sama. Udah apa namanya bisa hadir di podcast ini. Ya. Kita kembali lagi di podcast-podcast selanjutnya dengan tema-tema yang menarik ya guys ya. See you di podcast selanjutnya. Bye. Bye.